Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab. Saya yakin bahwa penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah atas hidup kita senantiasa di sepanjang hari-hari ini. Dan kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-87, Sion, kota Allah. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus, ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus, dan Ethiopia, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari, beramai-ramai, segala mata airku ada di dalamnya. Sahabat Yesus yang saya kasihi, keluarga besar Rema, Mazmur ini memang menggambarkan tentang Sion, Yerusalem, kota yang kudus. Sampai hari ini, kota ini menjadi begitu kota yang istimewa bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Karena ternyata memang terkenal ada 3 agama yang sepertinya menjadikan tempat itu tempat ziarah, di mana di sana ada tempat beribadah dari agama-agama ini, yaitu Kristen, Yahudi, dan Muslim. Tetapi ternyata saudara-saudara bukan hanya itu. Hampir semua aliran gereja ada di sana, memiliki tempat, datang berziarah. Bahkan berbagai macam aliran kepercayaan menjadikan Yerusalem itu menjadi tempat berziarah. Tempat untuk datang saudara-saudara mereka merasa menemukan Tuhan mereka di sana. Saya kira ini adalah sebuah nubuatan dari apa yang ada di dalam Mazmur ini tentang Yerusalem yang sekarang menjadi kenyataan secara harfiah, secara fisik, bahwa tempat itu menjadi tujuan bagi setiap orang dari semua bangsa-bangsa dan juga dari berbagai kepercayaan yang ada di dunia ini pada hari-hari ini, saudara-saudara. Nah, namun di sini Sion yang dikatakan di sini Yerusalem juga itu saudara-saudara dikatakan bahwa Allah yang membangunnya, Allah yang menegakkannya. Dan juga dikatakan orang-orang lahir di sana, Allah yang melahirkan mereka di sana. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tentu juga berbicara sebuah nubuatan akan masa depan daripada Sion, kota Allah, atau tempat kediaman Allah. Juga berbicara tentang orang-orang yang diselamatkan adalah tempat kediaman Allah. Allah sendiri yang menyelamatkan, menegakkan orang-orang percaya dan menjadi kediaman Tuhan di sana. Di sana Tuhan berbuat, atau di dalam diri orang percaya, dalam hidup orang percaya, Tuhan berbuat hal-hal yang besar dalam hidup mereka. Dan yang paling luar biasa lagi di sini saudara-saudara, bahwa Mazmur ini berkaitan dengan Wahyu pasal yang ke-21 tentang Yerusalem yang baru, di mana Yerusalem baru berbicara tentang kota Allah yang dibangun, ditegakkan oleh Allah sendiri. Dan Tuhan sendiri dikatakan di sini melahirkan orang-orang bangsa-bangsa ke dalamnya. Dia menyebut Rahab, Babel. Rahab adalah orang yang wanita sundal yang diselamatkan menjadi warga kerajaan surga, warga Israel, saudara-saudara, yang kemudian terdaftar di dalam silsilah Yesus Kristus. Ini luar biasa, menggambarkan orang-orang berdosa dari berbagai dunia ini
semua orang berdosa. Dan juga Babel melambangkan tentang keangkuhan, kesombongan, kekuasaan manusia bangsa. Babel yang tidak mengenal Tuhan, Babel yang dulu memerangi bangsa pilihan Tuhan, bahkan menawannya. Saudara-saudara, tetapi dia juga dilahirkan di dalam Filistia, Tirus, Ethiopia, semua suku ras dari berbagai bangsa digambarkan di sini, dan keadaan manusia. Artinya ke dalam Yerusalem yang baru ini, saudara-saudara, Tuhan sendiri akan melahirkan orang-orang masuk ke dalamnya. Jadi masuk ke dalam kerajaan surga bukan usaha manusia. Masuk ke dalam Yerusalem baru, kota yang dibangun oleh Allah, itu bukan usaha manusia. Bukan keinginan manusia untuk masuk di sana. Bukanlah, saudara-saudara, kebaikan dan kebenaran manusia yang membuat dia masuk di sana. Tetapi itu semua adalah dari Allah. Allah yang akan melahirkan orang-orang untuk masuk ke dalamnya. Melahirkannya di sana, di kota suci itu, saudara-saudara. Dan itu hanya terjadi kalau kita baca keseluruhan Alkitab. Itu hanya terjadi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bahwa di dalam Kristus Yesuslah kita dilahirkan baru. Dilahirkan ke dalam kerajaan Allah. Menjadi umat kerajaannya. Menjadi anak-anaknya, saudara. Dan di sanalah dia tempatkan anak-anak yang dia lahirkan ini. Yaitu di dalam Yerusalem yang baru itu. Puji nama Tuhan, saudara. Sekali lagi saya katakan, bahwa keselamatan itu bukan usaha siapapun. Keselamatan itu, saudara-saudara, bukanlah karena perbuatan manusia, tapi semata-mata anugerah, kasih karunia, pemberian Allah, saudara-saudara. Allah yang menyelesaikan semua hal yang membuat kita bisa masuk di dalam Yerusalem baru itu. Dialah yang melahirkan kita ke dalam, menjadi anak-anaknya ke dalam kerajaannya, ke dalam Yerusalem baru itu, saudara, kota suci Allah di akhir zaman nanti dalam Wahyu 21. Jadi itu bukan kemampuan, itu bukan kebaikan, itu bukan usaha, itu bukan kebenaran, itu bukan kekudusan kita, tapi sekali lagi karena karya Kristus di atas kayu salib. Itulah yang membawa kita ke dalam kota suci itu. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, sebelum kita sampai di sana, kota itu sungguh-sungguh, Tuhan sendiri akan berbuat banyak hal di perjalanan hidup kita ini. Menjaga kita, menyertai kita, memelihara kita, saudara-saudara, mengayomi kita, dan menuntun kita di dalam kebenaran-kebenarannya, berjalan dengan iman di dalam kebenaran itu. Sampai tiba waktunya kita masuk sungguh-sungguh secara nyata kelak di dalam Yerusalem baru yang dibangun dan ditegakkan oleh Allah sendiri. Dan Allah sendiri akan membawa umat atau anak-anak yang dia lahirkan itu ke dalamnya. Pastikan dirimu, saudara, bahwa engkau adalah anak yang dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau belum, saudara-saudara, buka hatimu. Percaya kepada Dia bahwa di dalam Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa masuk ke dalam Yerusalem baru itu. Kota suci yang dibangun oleh Allah itu, kota surgawi kerajaan Allah itu, kalau tidak tanpa melalui Yesus Kristus. Adalah mustahil, saudara, orang masuk di sana. Hanya lewat Yesus. Dengan anugerahnya, Dia berikan kepada kita hidupnya. Dan kita terima dan percaya dengan iman, saudara-saudara. Maka Dia sendiri yang memberikan itu saat ini. Dan menjaga, menyertai, memelihara kita. Karena hidup yang Dia beri ketika kita terima Dia adalah hidup kekal. Kekal, saudara-saudara. Artinya Dialah yang membawa kita terus-menerus dalam hidup itu. Sampai di dalam kota suci itu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ini adalah sebuah keistimewaan dan kemurahan Tuhan yang besar. Karena itu buka hati, saudara. Kalau engkau tidak yakin atau belum percaya
akan Dia, Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup itu, maka saudara-saudara, buka hatimu, percaya padanya, terima Dia, akui Dia sebagai Tuhanmu. Dan saat itu juga engkau dilahirkan ke dalam kota suci yang baru itu. Saudara-saudara yang sudah memiliki tiket ke kota suci itu, orang-orang percaya, berjalanlah di dalam iman, dalam segala pemeliharaan dan berkat, dalam kebenaran-kebenaran. Nikmati perjalanan saudara, karena di sepanjang perjalanan itu Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, perlukan untuk pemeliharaan iman kita, untuk perjalanan hidup kita dalam segala bidang. Allah telah menyediakannya. Dan biarlah kemuliaan hanya yang kau berikan bagi Allah senantiasa. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dia sendiri akan melahirkan setiap bangsa-bangsa ke sana. Saudara, tugas kita orang percaya adalah terus bersyukur dan berdoa bagi mereka, agar mereka juga dilahirkan satu persatu sesuai janji Allah. Dan kita bersyukur janji ini telah digenapi bagi kita. Dan kita pegang terus janji itu dan berjalan dan bersyukur di dalamnya. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Engkau telah melahirkan kami ke dalam kota suci yang baru itu melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Bagi saudara-saudara yang melihat, mendengar ini dan belum percaya, biar hati mereka terbuka dan mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat yang melahirkan ke dalam kerajaan Allah, yaitu ke dalam Yerusalem baru itu. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau dalam nama Yesus. Amin. Saudara, selamat menjalani hidup di dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan, dan selamat lahir di dalam Yerusalem baru oleh anugerah Tuhan. Tuhan memberkati. Saya ucapkan salam restorasi.